Banyak yang bilang Huawei punya ekosistem dan juga integrasi antar device yang kuat ya, dan kita udah beberapa kali nyobain integrasi antara tablet dan juga smartphone Huawei atau juga smartphone dan aksesoris Huawei, dan emang bagus guys, tapi belum nyoba untuk laptopnya. Nah, kali ini gua mau coba explore fitur, kecanggihan dan juga integrasi antara laptop Huawei dan juga smartphone serta tablet Huawei guys. Jadi kita bakal bikin Huawei Super Device Setup, dan di sini gue bakal pakai laptop yang baru aja mereka rilis ya, yaitu Huawei MateBook D14 yang kita coba integrasikan dengan tablet Huawei MatePad 11 dan juga smartphone Huawei P40 Pro. Nah, karena masih baru, gue bakal sedikit jelasin dulu kayak apa sih Huawei MateBook D14 ini, karena beberapa di antara kalian mungkin penasaran. Dan sebenarnya ini laptop yang populer ya di beberapa negara kayak Malaysia dan juga China. Dia punya layar IPS 14 inch beresolusi Full HD yang dikasih proteksi anti glare. Jadi kesannya matte gitu guys ya untuk layarnya, dan nggak gampang ngeglare. Dan yang bikin beda dari layar ini ada di bezelnya yang tipis banget ya di kiri, kanan, dan atas. Karena di atas ini emang polosan dengan webcam yang diletakkan di keyboard bawah. Tampilannya udah bagus ya, punya blue light yang rendah, bahkan udah ada sertifikasi TUV Rainline juga. Dan dengan rasio 16:9, laptop ini pas banget ya buat nampilin konten-konten sinematik kayak misalnya buat streaming atau juga nonton film, karena bisa full view tanpa black bar. Dan rasio ini juga bagus ya buat nampilin window side by side karena ukurannya yang cukup wide. Dan kalau untuk desain, dia udah tampil premium dengan metallic body, dan juga karena layarnya tadi mini bezel ya, ukuran laptopnya juga terbilang compact untuk sekelas laptop 14 inch. Tebalnya 15,9 mm dengan berat 1,38 kg yang bikin laptop ini juga terasa compact dan sangat portable guys. Dan untuk urusan performa, dia dilengkapi dengan Intel Core i3 ya, generasi 10, 8 GB RAM. Terus untuk GPU-nya pakai Intel Ultra HD Graphics dan 256 GB SSD. Dan di sini dia udah ada fingerprint sensor juga ya, yang support Windows Hello, dan loginnya jadi lebih simpel karena dia menyatu sama tombol power. Jadi kalau kita nyalain laptop pakai jari yang fingerprintnya udah kita register, dia bisa langsung otomatis masuk ya begitu laptop dinyalain. Jadi waktu boot up itu bisa lebih cepat tanpa ketahan di login screen guys. Dan kalau untuk keyboardnya ini udah clicky ya, dan enak banget buat ngetik meskipun key travelnya ini cukup pendek. Trackpadnya udah luas, dan untuk baterai laptop ini dilengkapi 56 Wh baterai yang bisa bertahan 10-12 jam ya, tergantung dari penggunaan. Untuk chargingnya dia pakai USB Type-C guys dengan output 65 watt, dan charger bawaannya ini multifungsi ya. Jadi dia bawaannya pocket charger kayak gini guys, yang bisa kita pakai juga buat charger smartphone atau juga tablet. Jadi kalau misalnya kita keluar itu kalian bisa bawa satu charger aja ya. Ini untuk semua device Type-C yang kita punya. Kalau untuk port di kiri ini ada satu port USB Type-C yang sekaligus jadi port charging. Ada satu port USB 3.0 juga ya yang Type A, dan satu port HDMI. Sedangkan di kanan ini ada satu port USB 2.0 dan satu port audio jack 3,5 mm. Untuk webcam tadi udah sempat gue singgung ya, dia diposisikan di keyboard untuk minimalin bezel di bagian atas guys. Jadi kita bisa tekan aja tombol keyboard ya yang kamera ini, dan webcamnya bakal keluar. Dan untuk mic-nya dia ada dua, dilakukan frame deket trackpad ini guys. Dan baik kualitas webcam atau juga mic inputnya ini udah bagus ya, dan udah ngedukung aktivitas sekolah online ataupun meeting online. Dan kalau untuk audionya ini ada dual speaker di bawah, jadi satu di kanan dan satu di kiri ya, dengan kualitas audio yang bisa langsung aja kalian dengerin sendiri. Jadi itu sedikit detail seputar Huawei MateBook D14 ya, yang baru aja dirilis. Dan sekarang kita langsung aja bahas hal yang paling menarik ya, yang dari awal udah bikin penasaran juga, yaitu gimana sih sebenarnya experience dan juga integrasi antara laptop ini dengan device Huawei yang lainnya. Pertama ini yang menurut gua paling menarik ya, yaitu interaksi antara laptop ini dan juga smartphone Huawei via Huawei Share guys. Jadi kita bisa melakukan banyak banget hal ya dengan tab smartphone ke laptop. Pertama kita bisa tampilin tampilan layar smartphone di laptop ini guys. Jadi dengan sekali tap aja tampilan smartphone langsung ditampilin ya di MateBook D14 ini lewat window multi screen. Dan di sini kita bisa mengendalikan smartphone langsung dari laptop
buka galeri, terus kemudian aplikasi dan juga semua yang ada di smartphone bisa langsung dilakukan lewat laptop ini. Terus yang kedua, kita bisa telepon atau juga angkat telepon ya langsung dari laptop ini. Jadi nggak perlu ambil smartphone-nya kalau misalkan ada telepon masuk atau kita mau telepon orang ya. Terus yang ketiga, ini kita bisa juga balas-balas chat WA atau juga SMS ya, bahkan dari laptop ini. Terus yang keempat, kita bisa drag and drop aja ya untuk file, foto, video atau juga data lainnya dari smartphone ke laptop atau juga dari laptop ke smartphone langsung lewat window multiscreen ini. Nah yang kelima, kita juga bisa mindahin file, foto atau dokumen ya, cukup dengan tap aja. Dan yang keenam, ini yang menurut gua juga menarik ya. Kita bisa buka file atau dokumen yang ada di smartphone ini dengan software yang terinstall di PC. Jadi ini integrasi antara smartphone dan laptop yang menurut gua paling erat ya, yang bisa kita temui di sebuah ekosistem gadget. Nah untuk tablet ternyata dia juga ngeri ya integrasinya, dan ini gua coba dengan Huawei MatePad 11 yang kemarin sempat gua review ya. Ternyata integrasinya erat banget guys. Jadi lewat Huawei PC Manager ini kita bisa konekin MateBook D14 ini ke MatePad 11 dalam 3 mode. Jadi pertama ada mirror mode ya, jadi ini tampilan di laptop langsung ditampilin di tablet ini, dan ini kita bisa navigasi juga pakai touchscreen yang ada di tablet dengan sangat intuitif ya, kayak beneran lagi ngoperasiin tablet Windows ya, padahal yang kita operasikan itu langsung laptop MateBook D14 ini. Nah ini bisa kita pakai buat banyak hal sebenarnya. Misalnya kalian lagi gambar sketch atau juga semacamnya ya, dengan MatePad 11 dan M Pencil kalian bisa manfaatin tablet ini jadi semacam drawing pad buat gambar di laptop, atau juga dimanfaatin kapanpun kalian butuh touchscreen atau pensil di software PC. Nah yang kedua ada extend. Jadi ini bikin Huawei MatePad 11 jadi extra screen ya untuk MateBook D14 ini. Jadi kalau kalian butuh layar tambahan bisa pakai fitur ini, dan experience-nya juga mirip-mirip kayak kalau kita pakai layar ekstra ya, jadi scroll bakal diterusin dan juga yang lainnya guys. Dan yang ketiga ini ada collaborate. Jadi ini menarik juga karena kita bisa drag and drop file, foto dan juga data lainnya dari tablet ke laptop atau dari laptop ke tablet secara wireless. Dan untuk audio output ini juga bisa kita atur ya, mau keluar di speaker MateBook D14 ini atau juga mau yang di MatePad 11. Jadi ini fleksibel banget guys. Dan integrasi antar device yang levelnya sampai sedalam ini mungkin nggak bisa kita dapetin ya di semua brand, karena nggak semua brand mengembangkan ekosistem yang sebegitu erat guys, apalagi untuk device yang sebenarnya multi platform ya. Jadi Huawei MateBook D14 ini dia itu platformnya pakai Windows, sedangkan Huawei MatePad 11 ini pakai Harmony OS, dan Huawei P40 Pro yang masih gue pakai sampai sekarang ini masih pakai MIUI yang berbasis Android. Tapi sama Huawei dibuat bisa saling terintegrasi ya satu sama lain sampai di level yang sedalam ini, dan pastinya ini bukan hal yang mudah karena mereka harus membuat ini seolah-olah kayak satu OS ya, padahal OS-nya beda-beda. Dan Huawei menyebut integrasi antar device ini dengan Huawei Super Device yang kayaknya sih seiring berjalannya waktu bakal terus ditambah fitur-fitur integrasinya, dan kita bakal lihat nanti ya perkembangannya kayak gimana. Dan bakal gua infoin juga kalau ada hal-hal baru menarik lain di ekosistem atau di integrasi antar device Huawei ini guys. Jadi itu hal yang bisa gua share hari ini ya tentang integrasi antar device Huawei, khususnya di laptop Huawei MateBook D14 terbaru dengan berbagai perangkat Huawei lainnya. Dan kalau bisa gua simpulin sih dengan harga sekitar 7 jutaan di waktu peluncurannya ya, laptop ini memberikan banyak integrasi yang mungkin sulit kalian dapetin di laptop Windows lainnya. Jadi dengan perangkat Huawei lain tuh dia kayak nggak berdiri sendiri-sendiri ya, tetapi jadi satu dan seamless untuk koneksi dan integrasinya. Dan ini bakal useful banget terutama buat kalian pengguna smartphone dan juga tablet Huawei. Untuk info lain ya yang mungkin masih terlewatkan dari video ini, termasuk juga link pembelian atau link promo device lainnya kalau ada, ini gue bakal sertakan di deskripsi video aja, jadi pastikan kalian cek. Dan gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu guys, kita ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.